Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anugrah Karib, NIM 1831041189 dari Penjaskes E 2018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu Sosiologi Penjas dan Olahraga. Di sini ada 11 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian olahraga. Yang kedua, tujuan olahraga. Yang ketiga, manfaat olahraga. Yang keempat, konsep dasar olahraga. Yang kelima, komponen olahraga. Yang keenam, olahraga dan ekonomi. Yang ketujuh, pengertian kebudayaan. Yang kedelapan, tujuan olahraga dan kebudayaan. Yang kesembilan, nilai olahraga dalam budaya. Yang ke-10, hubungan olahraga dan kebudayaan. Dan yang terakhir, pengaruh olahraga terhadap budaya. Poin pertama, pengertian olahraga ada dua, secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, pengertian olahraga adalah sebagai salah satu aktivitas fisik maupun fisikis seseorang yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan baik secara jasmani atau juga rohani seseorang setelah olahraga. Menurut para ahli, yang pertama, Suryanto Rokomono SSI, olahraga merupakan setiap kegiatan yang dilakukan untuk melatih tubuh manusia sehingga tubuh terasa lebih sehat dan kuat baik secara jasmania maupun rohania. Yang kedua, menurut Tolik Mutoir, pengertian olahraga adalah proses sistematik yang terdiri atas setiap kegiatan dan usaha yang dapat membantu perkembangan ataupun membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorang ataupun anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Westner New College Dictionary 1980, mengartikan olahraga adalah keikutsertaan dalam aktivitas fisik yang mendapatkan kesenangan dan aktivitas khusus seperti berburu atau dalam olahraga pertandingan atletis game di Amerika Serikat. Yang kedua, tujuan olahraga. Tujuan olahraga pada umumnya adalah untuk menyehatkan dan memberikan efek kebugaran pada tubuh. Olahraga akan membantu melatih otot-otot serta membantu sirkulasi darah dan oksigen dalam tubuh menjadi lancar. Oleh karena itu, olahraga memberikan efek pada tubuh secara keseluruhan. Olahraga sendiri diartikan sebagai salah satu kegiatan fisik baik dan bermanfaat untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Melakukan olahraga secara rutin mampu menjaga kebugaran, kesejahteraan mental, serta interaksi sosial menjadi lebih baik. Poin yang ketiga, manfaat olahraga ada dua. Yang pertama, olahraga untuk kesehatan tubuh, manfaat olahraga kesehatan mental. Manfaat olahraga untuk kesehatan tubuh yaitu mencegah penyakit jantung dan stroke, mengendalikan kadar gula darah. Ketiga, mencegah dan meringankan nyeri punggung. Yang keempat, menjaga tekanan darah tetap stabil. Yang kelima, menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketujuh, menjaga tubuh tetap bugar dan kuat saat lanjut usia. Dan yang terakhir 8, mengurangi risiko terjadinya osteoporosis. Adapun manfaat olahraga untuk kesehatan mental, yang pertama, memperbaiki suasana hati. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Yang ketiga, mengatasi stres. Yang keempat, membuat tidur lebih nyenyak. Yang terakhir, mengembalikan gairah seksual. Poin keempat, konsep dasar olahraga. Konsep dasar olahraga meliputi yaitu pertama, bermain. Yang kedua, pendidikan jasmani. Yang ketiga, olahraga. Yang keempat, rekreasi. Yang kelima, tari atau dance. Dan yang terakhir, gerak insani yang menjadi inti dari kegiatan dalam bidang keolahragaan. Bermain merupakan aktivitas yang dilakukan secara bebas atau sukarela. Motif bermain anak-anak adalah dorongan naluri untuk merangsang perkembangan fisik dan mental. Untuk orang dewasa, bermain sebagai suatu kebutuhan yang dilaksanakan tanpa paksaan. Pendidikan jasmani, definisi yang penuh
dirumuskan sebagai rujukan nasional Mendikbud 413 U 1957 adalah mengungkap fungsi pendidikan jasmani untuk memberikan sumbangan terhadap pendidikan penyeluruhan. Pendidikan jasmani adalah bagian integral dari pendidikan melalui aktivitas jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, intelektual, dan emosional. Konsep pendidikan jasmani terfokus pada proses sosialisasi atau pembudayaan via aktivitas jasmani, bermain, dan olahraga. Proses sosialisasi berarti pengalihan nilai-nilai budaya dari generasi tua ke generasi muda. Yang ketiga, olahraga. Olahraga adalah proses sistematik yang berupa segala kegiatan atau usaha yang dapat mendorong pengembangan dan membina potensi-potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat dalam bentuk permainan atau perlombaan dan pertandingan dan kegiatan jasmani insentif untuk memperoleh rekreasi, kemenangan, dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berkualitas berdasarkan Pancasila. Yang keempat, rekreasi. Berkaitan dengan konsep rekreasi adalah pendidikan untuk membentuk sikap rekreasi aktif. Jadi rekreasi melalui aktivitas jasmani atau kegiatan di alam terbuka. Dengan demikian rekreasi dipandang sebagai kesempatan untuk menyatakan spontanitas dan kreativitas. Dan karena itu, rekreasi berfungsi dalam pengembangan kepribadian. Itulah sebabnya pendidikan rekreasi erat hubungannya dengan pendidikan jasmani dan pendidikan kesehatan. Yang terakhir adalah tari. Tari olahraga banyak mengandung unsur keindahan atau estetika, seperti juga terdapat dalam senam, loncat indah, dan figurasi skating. Ditinjau dari aspek peragaan keterampilan yang memerlukan kualitas kondisi fisik yang prima, tari bisa masuk dalam tapal batas kegiatan olahraga. Di Indonesia titik beratnya memang masih pada aspek seni dan belum ditelah dari aspek gerak dan estetikanya. Poin kelima, komponen olahraga. Kekuatan atau strength. Kekuatan adalah kemampuan otot saat menerima beban ketika melakukan aktivitas. Kekuatan otot, baik otot lengan, otot kaki, dapat diperoleh dari latihan yang terus-menerus sehingga beban berat dan frekuensi sedikit. Contoh latihan kekuatan: squat jump, push up, sit up, dan back up. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Daya tahan adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernapasan dan peredaran darah yang secara efektif dan efisien. Contoh latihan daya tahan: lari minimal 2 km, lari 12 menit, atau multistage, angkat beban dan berat yang ringan namun pengulangan dan jumlah diperbanyak, serta lari naik turun bukit atau tanjakan dan turunan. Yang ketiga, daya otot atau muscular power. Pengertian dari daya otot adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan kekuatan maksimum yang dikeluarkan dalam waktu yang singkat. Setelah itu, hal ini dapat dihubungkan dengan sistem anaerobik dalam proses pemulihan energi. Contohnya latihan daya otot vertikal, squat jump, core jump, dan slide jump. Poin yang keempat adalah kecepatan atau speed. Kecepatan merupakan kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kontinu atau terus-menerus dalam bentuk yang sama dengan waktu yang singkat. Kecepatan sangat dibutuhkan dalam olahraga pendek dengan jarak 100 dan 200 meter. Daya lentur atau fleksibel. Daya lentur adalah tingkat penyusian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien dengan cara penguluran tubuh yang baik. Jika seseorang memiliki kelenturan yang baik, orang tersebut akan terhindar dari cedera.
Contohnya latihan daya lentur adalah yoga, senam, dan renang. Poin yang keenam, kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang mengubah posisi pada area tertentu dengan cepat. Olahraga yang mengendalikan kelincahan adalah olahraga bulu tangkis. Poin yang keenam, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Contoh latihan koordinasi adalah memantulkan bola ke tembok dengan tangan kanan kemudian menangkap lagi dengan tangan kiri. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, poin yang ketujuh, keseimbangan atau balance. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerak-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengendalikan keseimbangan. Contoh latihan keseimbangan antara lain berjalan di atas balok selebar 10 cm yang memiliki ukuran panjang 10 meter, berdiri dengan satu kaki jinjit atau juga sedang sikap keliling. Selanjutnya yaitu ketetapan atau akurasi. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap suatu sasaran. Beberapa contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan adalah memanah, bowling, sepak bola, dan basket. Selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menangkapi rangsangan yang ditangkap oleh indera. Satu di antara latihan yang dapat meningkatkan reaksi adalah olahraga tangkap bola. Poin ke-6 yaitu olahraga dan ekonomi. Ada 4. Yang pertama definisi ekonomi, yang kedua ekonomi mikro dan industri, yang ketiga dampak ekonomi dan fasilitas olahraga, dan yang keempat sumber pendapatan dan beban bentuk organisasi olahraga. Manajemen olahraga secara profesional dapat membantu mengatasi masalah ekonomi atlet atau fasilitas peralatan latihan, gaji pemain sehingga lebih cepat menyelesaikan studi di perguruan tinggi dan lebih fokus bermain profesional. Definisi ekonomi. Ekonomi olahraga dapat didefinisikan sebagai studi tentang bagaimana kesepakatan orang-orang dalam industri olahraga dengan kelangkaan. Yang kedua, ekonomi mikro dan industri olahraga. Mikroekonomi adalah studi tentang perilaku bisnis individu dan rumah tangga. Kit Deng Yong, 2019. Misalnya, ekonomi mikro membantu menjelaskan mengapa Anda mungkin berjalan ke 2 toko barang olahraga dan melihat harga yang berbeda untuk model yang sama, dari contohnya sepatu lari. Yang ketiga, dampak ekonomi dan fasilitas olahraga. Pertumbuhan industri tempat. Di peristiwa olahraga besar tampaknya berlangsung setiap minggu, meskipun peristiwa ini membawa substansi jumlah aktivitas ekonomi. Studi olahraga dampak ekonomi merupakan perkiraan dan perubahan aktivitas ekonomi bersih di masyarakat yang terjadi karena pengeluaran dikaitkan dengan acara olahraga fisik atau fasilitas. Turco dan Kesley, 1992. Yang terakhir yang keempat, sumber pendapatan dan beban bentuk organisasi olahraga. Organisasi dalam industri olahraga memiliki berbagai jenis pendapatan dan beban, tergantung pada jenis organisasi. Pada bagian ini kita akan membahas secara singkat beberapa jenis olahraga yang memeriksa sumber pendapatan dan beban dalam bisnis tersebut. Poin yang ketujuh, pengertian kebudayaan. Ada 2, secara umum dan menurut para ahli. Secara umum, kebudayaan merupakan jalan atau arah di dalam bertindak dan berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik jasmani maupun rohani.
Kebudayaan juga salah satu keunikan tersendiri bagi bangsa dan negara, sehingga dengan terciptanya keunikan tersebut kita dapat mengetahui karakteristik seseorang. Menurut para ahli, yang pertama, Sir Edwin Burnett Taylor, kebudayaan adalah kompleks keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, kebiasaan, dan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Milfred de Herkovitz, kebudayaan salah sebagai suatu super organik karena kebudayaan yang turun-temurun tidak pernah akan ditinggalkan walaupun masyarakat senantiasa silih berganti. Yang ketiga, menurut Koenjaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Poin yang kedelapan, tujuan olahraga dan kebudayaan. Beberapa fungsi olahraga di masa silam di Nusantara ketika olahraga masih berkembang dalam masyarakat tradisional. Yang pertama, olahraga sebagai ritual untuk pemujaan kekuatan adik kodrati atau nenek moyang ataupun dewa. Yang kedua, olahraga sebagai penanda status sosial seseorang atau golongan. Yang ketiga, olahraga sebagai hiburan dan rekreasi. Yang keempat, olahraga sebagai upaya untuk menambah nafkah. Poin ke-9, nilai olahraga dalam budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam olahraga adalah kejujuran, kerjasama, komunikasi, peduli terhadap peraturan, mengatasi masalah, pemahaman, berinteraksi dengan orang lain, pemimpin, nilai usaha, bagaimana untuk menang, bagaimana untuk kalah, bagaimana mengatur kompetisi, fair play, berbagai penghargaan diri. Olahraga bukan hanya untuk mengandung manfaat dalam tubuh, tetapi juga menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur yang sangat bermanfaat dalam kehidupan. Secara fungsional, olahraga berperan atau berfungsi menyehatkan tubuh. Secara pada dimensi sosial, olahraga berperan dalam menanamkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang patut diamalkan dalam kehidupan. Poin yang ke-10, hubungan olahraga dan kebudayaan. Dalam hubungan olahraga, masyarakat beserta kebudayaan dilihat dari pergerakan lingkungan hidup dengan masyarakat dengan berbagai kelompok yang beragam, senada dengan diutarakan oleh Prabang Setiono 2015, mengemukakan bahwa kehidupan sebetulnya adalah proses pertukaran energi antara organisme dan lingkungan. Boleh dikatakan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kecenderungan untuk berkelompok dalam rangka mencapai tujuan masing-masing. Poin yang terakhir atau ke-11, pengaruh olahraga terhadap budaya. Di sini telah terjadi pengaruh terhadap jenis dan nilai olahraga terjadi akibat perubahan dalam gaya hidup. Pertama, gaya hidup yang berorientasi mengejarkan kesenangan dan kenyamanan fisik berpengaruh nyata terhadap perubahan kultur gerak. Yang kedua, pergesekan gaya hidup pun memengaruhi masyarakat dalam memandang olahraga. Berolahraga kini tidak selalu dikaitkan dengan kompetisi dan prestasi, tetapi juga karena tujuan lain, terutama sebagai gaya hidup. Yang ketiga, pilihan jenis dan tujuan olahraga pun bergeser. Orientasi olahraga yang langsung atau tidak langsung bersifat ekonomi tumbuh semakin tajam. Orientasi ekonomi langsung terlihat pada perkawinan antara olahraga dan ekonomi. Olahraga pun kini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan dalam 2 dekade terakhir, ekonomi olahraga tumbuh semakin besar. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak salah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.